Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga alhamdulillah walaupun melalui video kita tetap masih bisa belajar. Ya, insyaallah apa yang kita ikhtiarkan, apa yang kita usahakan akan menjadi sebab kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita bersalawat kepada junjungan kita, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga beliau, sahabat beliau yang telah memperjuangkan Islam ya dengan harta mereka, dengan bahkan dengan nyawa mereka sehingga sampai hari ini kita bisa merasakan betapa nikmatnya menjadi orang beriman, betapa nikmatnya menjadi orang Islam. Baik, perkenalkan pada kesempatan kali ini Ustadz yang akan mengampuh mata pelajaran informatika untuk kelas 4. Jadi insya Allah selama semester ke depan Ustadz lah yang akan mengampuh dan mendampingi Ananda sekalian untuk belajar informatika atau TIK. Baik, jadi buku yang kita pakai adalah buku yang sama dengan tahun kemarin ya, yang diterbitkan oleh Erlangga ya. Bukunya judulnya Informatika. Oke, let's start. Baik, dalam pembelajaran informatika atau TIK ya, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Ustadz ingin menyampaikan beberapa pokok bahasan yang akan kita bahas selama pembelajaran ke depan ya. Yang pertama adalah kita akan membahas tentang bagaimana membuat animasi. Nah, selanjutnya membuat animasi ini menggunakan dua program atau dua aplikasi. Yang pertama kita menggunakan Microsoft PowerPoint ya. Yang kedua kita menggunakan TubeTube. Nah, Microsoft PowerPoint adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk membuat misalnya seperti presentasi ya, atau hal-hal lain yang berkaitan dengan PowerPoint tersebut. Nah, icon PowerPoint ini adalah seperti ini ya, ada tulisan P-nya ya. Nah, kemudian aplikasi yang kedua adalah TubeTube. Jadi ikonnya seperti ini ya. Kedua aplikasi ini bisa di-download ya. Kita bisa download melalui handphone dan juga tentunya bisa di-download dan diinstal di laptop ya. Yang kedua, kita akan membahas tentang mengedit gambar. Jadi bagaimana kita mengedit gambar. Nah, program yang kita gunakan atau aplikasi yang akan kita gunakan adalah Microsoft Word. Microsoft Word ikonnya seperti ini ya. Jadi ada beberapa tipe Microsoft Word yang bisa kita gunakan ya. Yang 2016 ya, ada yang 2019 yang terbaru ya. Jadi silahkan kalian nanti gunakan tipe Microsoft Word sesuai dengan aplikasi yang sudah ada ya. Jadi mau 2016, mau 2019 atau yang lainnya silahkan. Nah, aplikasi Microsoft Word juga bisa kita install di handphone ya. Bisa di handphone dan lebih mudah sebenarnya kita gunakan melalui laptop supaya proses pembuatan gambar nanti atau pengeditan gambar nanti akan lebih mudah ya kalau kita menggunakan laptop. Karena handphone ruangnya terbatas dan lebih kecil ya, jadi kita nggak terlalu teliti dalam mengedit gambar. Kemudian yang ketiga adalah kita akan membuat poster menggunakan program atau aplikasi Microsoft Word juga. Jadi bisa nggak buat poster di Microsoft Word? Tentu bisa ya. Kita bisa mengedit gambar
ya, dan juga bahkan membuat poster menggunakan Microsoft Word. Karena di Microsoft Word sudah tersedia beberapa fitur yang kemudian memudahkan kita untuk membuat gambar, mengedit gambar, dan membuat poster. Contohnya apa? Misalnya di Microsoft Word kita bisa menemukan misalnya fitur drawing, shapes, dan lain sebagainya yang dengan fitur-fitur tersebut, dengan tool-tools tersebut, kita bisa menggambar, bisa membuat poster. Ya, seperti itu. Nah, ikonnya sama ya, Microsoft Word. Kemudian, selanjutnya, sebelum kita masuk pada pembahasan, Ustadz ingin menyampaikan beberapa indikator atau hal-hal yang harus kita capai bersama sehingga pembelajaran kita dikatakan sebagai pembelajaran yang berhasil. Jadi misalnya kalau indikator-indikator yang nanti Ustadz sebutkan di sini tidak tercapai, berarti kita tidak berhasil menjalankan pembelajaran kita. Ya, jadi apa saja indikator yang harus kita capai pada pembelajaran informatika kali ini? Ustadz sudah buatkan poinnya, ada 6 poin. Yang pertama adalah kita harus mampu menjelaskan cara membuat animasi menggunakan Microsoft PowerPoint dan Tube. Jadi, selama kita belajar, kita dituntut untuk mampu menjelaskan bagaimana sih cara membuat animasi menggunakan menggunakan Microsoft PowerPoint dan Tube. Jadi, Ananda sekalian harus mampu menjelaskan cara membuat animasi menggunakan Microsoft PowerPoint dan Tube. Kemudian yang kedua adalah kita dituntut untuk mampu menjelaskan cara mengedit gambar menggunakan Microsoft Word. Jadi nanti kita semua akan menjelaskan bagaimana cara mengedit gambar menggunakan Microsoft Word. Poin yang ketiga adalah kita dituntut untuk mampu menjelaskan bagaimana membuat poster menggunakan Microsoft Word. Jadi, poin 1, poin 2, dan poin 3 adalah kemampuan untuk menjelaskan. Jadi, kita semua diminta untuk mampu menjelaskan bagaimana cara membuat animasi, bagaimana cara mengedit gambar, dan bagaimana cara membuat poster. Selanjutnya, poin keempat adalah kita dituntut untuk mampu membuat animasi menggunakan Microsoft PowerPoint dan Tube. Jadi, Ananda sekalian, poin satunya kita mampu menjelaskan cara membuatnya, poin 4 kita sudah praktek langsung. Jadi, kita belajar dulu cara membuatnya, bagaimana cara membuatnya, kemudian setelah kita sudah mampu, sudah bisa, baru kita praktek. Ya, jadi kita belajar dulu caranya, belajar dulu ilmunya, baru kemudian kita praktek. Kita nggak boleh praktek tanpa ilmu, pasti nggak bisa, pasti nggak jadi. Ya, jadi kita tahu dulu nih ilmunya, bagaimana cara membuat animasi. Oh, seperti ini. Kemudian setelah kita paham, kita tahu dan kita mengerti, maka kemudian kita bisa langsung praktek. Poin selanjutnya adalah kita sudah langsung praktek untuk bisa mengedit gambar. Jadi poin 5 pasangannya adalah poin 2 ya. Poin 1 tadi pasangannya poin 4, kemudian poin 2 pasangannya poin 5 ya. Jadi poin 2 menjelaskan cara mengedit gambar menggunakan Microsoft Word. Poin 5 sudah praktek mengedit gambar menggunakan Microsoft Word. Jadi kita belajar dulu cara mengedit gambarnya, bagaimana caranya. Kemudian setelah itu kita langsung praktek bagaimana mengedit gambar menggunakan Microsoft Word. Tentunya akan sangat menyenangkan ya jika sudah langsung praktek. Baik, selanjutnya yang keenam, yang terakhir adalah kita dituntut untuk mampu membuat poster menggunakan Microsoft Word. Nah, poin 6 ini berpasangan dengan poin 3. Jadi poin 3 kita dituntut untuk mampu menjelaskan cara membuat poster. Yang poin 6 kita sudah langsung praktek membuat poster. Nah, poin 4 dan poin 5, poin 4, 5 dan 6 tidak akan kita laksanakan sebelum
poin 1, poin 2, dan poin 3 sudah terlaksana. Artinya sudah kita pahami, sudah kita laksanakan. Jadi kalau kita sudah mampu menjelaskan caranya, kita akan langsung praktek seperti itu. Jadi insya Allah kita akan belajar sedikit demi sedikit ya, perlahan-lahan, dan mudah-mudahan pembelajaran kita untuk kemudian membuat animasi, mengedit gambar, kemudian membuat poster dapat terlaksana dengan baik. Selanjutnya kita masuk pada pengenalan bagaimana cara membuat animasi. Nah, membuat animasi seperti yang sudah Ustadz jelaskan tadi, bahwa kita akan membuat animasi menggunakan dua perangkat atau dua program. Yang pertama adalah kita akan menggunakan Microsoft PowerPoint, ya, ikonnya seperti ini. Yang kedua, kita akan menggunakan program atau aplikasi yang namanya adalah TupiTube, ya. Maaf, ini hanya Tupi ya. Sebenarnya ada tube-nya di sini, TupiTube. Nah, TupiTube itu bisa di-download di Android juga, bisa dipakai di handphone juga. Jadi silahkan kalian ketik di Google App Store-nya, ketik TupiTube, Tupi2B tulisannya, ya. Dan insya Allah akan langsung muncul ikonnya atau aplikasinya. Silahkan di-download dan sangat menyenangkan untuk membuat animasi menggunakan TupiTube. Baik, selanjutnya Ustadz akan memperkenalkan apa itu animasi melalui sebuah video yang sudah Ustadz download di aplikasi scan yang sudah disediakan oleh pihak penerbit buku. Nah, aplikasinya menjelaskan tentang bagaimana dan apa itu animasi, ya. Jadi, apakah yang dimaksud dengan animasi? Perhatikan video di samping. Jadi, videonya adalah tentang animasi. Baik, kita saksikan sama-sama videonya. Baik, sampai di sini ada yang sudah bisa menyimpulkan apa itu animasi? Baik, jadi kesimpulannya adalah animasi dapat kita pahami sebagai gambar yang bergerak, ya. Jadi sederhananya adalah animasi adalah gambar bergerak. Nah, jadi kupu-kupu yang bergerak tadi adalah animasi. Kenapa dia disebut sebagai animasi? Karena kupu-kupunya bergerak. Kalau kupu-kupunya nggak bergerak, berarti namanya apa? Namanya gambar, ya. Jadi, kalau kupu-kupunya atau gambarnya bergerak, berarti namanya adalah animasi. Baik, mudah-mudahan Anda paham ya dengan video ilustrasi yang Ustadz sudah siapkan. Selanjutnya kita akan masuk pada tahap awal cara membuat animasi. Nah, langkah awal, apa sih yang harus kita lakukan sebelum kita membuat animasi? Nah, yang harus kita lakukan adalah membuat storyboard. Apa itu storyboard? Nah, storyboard adalah gambar animasi yang kita susun secara berurutan, ya. Jadi kita gambar, kemudian gambar-gambar itu kita susun secara berurutan sebagai rencana awal dalam kita membuat sebuah animasi. Jadi Ananda sekalian, sebelum kita membuat animasi, kita harus membuat yang namanya storyboard dulu, ya. Storyboard itu adalah
alur cerita yang akan kita tuangkan dalam animasi yang akan kita buat. Nah, pentingkah storyboard dalam pembuatan animasi? Sangat penting. Mengapa demikian? Karena storyboard yang kita buat adalah sebagai rencana awal pembuatan animasi. Jadi, ketika kita ingin membuat animasi, kita akan membutuhkan ide-ide. Kita butuh, misalnya kita nggak tahu mau membuat animasi apa. Maka sebelum kita membuat animasi tersebut, kita persiapkan storyboardnya. Artinya kita siapkan apa yang akan kita buat di sebuah kertas, di selembar kertas. Jadi misalnya kita mau membuat animasi kupu-kupu. Jadi sebelum kita terjun atau membuat langsung animasi kupu-kupunya, kita gambar dulu di kertas. Kupu-kupunya seperti ini misalnya. Kupu-kupunya bentuknya seperti ini, warnanya seperti ini. Nah, itu kita tuangkan di sebuah kertas yang kemudian kita sebut storyboard, ya. Kemudian selanjutnya kita akan lebih mudah membuat cerita dan proses pembuatan animasi. Jadi dengan storyboard yang setelah kita buat, yang sudah kita sediakan, kita akan lebih mudah membuat animasi karena kita sudah tahu, kita sudah ada patokan, sudah ada gambaran animasi yang akan kita buat, ya seperti itu. Kemudian poin yang ketiga adalah memperjelas cerita yang akan kita sampaikan dalam animasi. Jadi dengan storyboard yang kita buat, animasi akan semakin jelas, akan semakin kita pahami bagaimana bentuk animasinya, ya, bagaimana alur ceritanya dan seterusnya. Baik, kita akan membuat storyboard ya sebagai langkah awal untuk membuat animasi, ya. Jadi kita mau siapkan dulu storyboardnya, ya. Misalnya Ananda belum paham apa itu storyboard, Ustadz akan tunjukkan langkah-langkahnya dan bahan-bahan apa saja yang kita perlukan untuk membuat storyboard, ya. Yang pertama kita mempersiapkan buku gambar atau kertas, ya, dan alat tulisnya. Jadi yang pertama kita siapkan adalah alat tulis menulis. Sebenarnya membuat storyboard bisa juga dilakukan di aplikasi, tapi sederhananya kita menggunakan alat tulis menulis dulu. Kemudian setelah itu kita akan menggambar animasi yang sudah kita rencanakan. Jadi silahkan Ananda sekalian berimajinasi gambar apa yang kita akan jadikan animasi. Ya, misalnya kita mau menggambar mobil, maka silahkan menggambar mobil sebagus mungkin, secantik mungkin, ya, agar animasi atau gambar yang akan kita tuangkan dalam animasi tersebut lebih menarik. Ya, jadi gambarlah gambar yang sebaik mungkin. Kemudian yang ketiga adalah kita menggambar animasi dan gambar tersebut kita urutkan. Misalnya mobil yang tadi misalnya dari arah sebelah kanan, kemudian di gambar keduanya mobil tersebut sudah berada di misalnya di sebuah belokan seperti itu. Jadi gambar-gambar tersebut disusun secara berurutan. Ada scene 1, scene 2, ya, ada adegan 1, adegan 2, dan seterusnya. Nah, misalnya seperti ini. Kalau kita perhatikan, kupu-kupunya pertama berada di atas, ya. Ini adalah scene 1 atau adegan 1. Ini adalah contoh storyboard, ya. Gambar ini adalah gambar storyboard. Atau kalian bisa lihat di buku kalian sendiri ada gambar kupu-kupu, ya. Itu adalah bagaimana cara pembuatan storyboard. Jadi kupu-kupunya pertama berada di bagian atas. Kemudian di gambar kedua, di storyboard yang kedua, di scene kedua, kupu-kupunya tiba-tiba menuju ke arah bawah, ya. Jadi anak panah ini menunjukkan
arah awal dari kupu-kupu tersebut, dan kupu-kupu akan menghampiri bunga yang berada di pot. Jadi, scene 1 kupu-kupu berada di atas, atau adegan 1 kupu-kupu berada di atas, kemudian scene 2 atau adegan yang kedua, kupu-kupunya sudah mulai terbang ke bawah dan akan menghampiri bunga yang ada di pot. Jadi seperti itu pembuatan storyboard-nya. Mudah kan? Ya, tentu mudah karena storyboard tidak terlalu susah ya. Baik, mungkin setelah Ananda menyaksikan video ini bisa langsung membuat storyboard ya dengan gambar apapun, terserah kalian mau gambar mobil, mau gambar ikan, mau gambar kucing, terserah. Yang penting gambar-gambar itu jelas dan itu bisa dijadikan sebagai animasi. Baik, setelah Ananda sekalian sudah selesai membuat storyboard dan sudah paham bagaimana cara membuat storyboard, insya Allah kita akan lanjut pada pembahasan selanjutnya. Pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang program Microsoft PowerPoint ya. Jadi kita akan bahas dulu bagaimana caranya membuat animasi menggunakan program Microsoft PowerPoint ya. Baik, terima kasih atas perhatian Ananda semua, Ananda sekalian. Tetap semangat belajar ya, meskipun melalui video. Insya Allah, Allah meridhoi apa yang kita lakukan. Semoga Allah membalas dengan balasan yang sangat besar. Demikian perjumpaan kita pada hari ini. Terima kasih telah menyaksikan video. Kita tutup dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.